Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tersayang, apa kabar kalian hari ini? Kita hari ini akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Sebelum kita lanjut ke paragraf 1, 2, dan 3, mari kita ingat-ingat lagi apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok paragraf 1. Ulang tahun Kota Jakarta sebentar lagi. Gagasan pendukungnya ada 4. 1. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. 2. Menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Kali ini kamu harus menyampaikan hasilnya kepada gurumu. Gagasan pokok paragraf 2. Pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama.
Gagasan pendukungnya ada 5. Yang nomor 1, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras membuat adonan dodol. 2, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi 1. 3, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. 4, proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. 5, pembuatannya memang berat dan lama. Kali ini kamu harus menyampaikan hasilnya kepada gurumu. Gagasan pokok paragraf 3. Pembuatan dodol Betawi Mak Salmah dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukung paragraf 3. 1. Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. 2. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. 3. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. 4. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan keragamannya makanan khas negeri kita? Ayo menulis. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Sego jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung.
Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Akan terdengar suara arloji. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Suara menjadi pelan. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam atau kapas, dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Ini contohnya ya, laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaannya bisa kalian lihat di atasnya tadi, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Sedangkan tujuan dari percobaan membuktikan macam-macam bunyi pantul. Ini bisa kalian lihat di halaman 135 yang atas sendiri ya. Alat dan bahan. Contohnya, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Hasil percobaan, bunyi yang dipantulkan pada benda keras akan memantul, sedangkan bunyi yang dipantulkan pada benda lunak tidak dapat memantul. Kesimpulan, apabila mengenai benda yang keras, bunyi akan memantul, dan jika mengenai benda lunak, bunyi akan diserap. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini anak-anak? Kita tadi sudah belajar makanan khas daerah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Ya, karena ini kan baru ya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi, kemungkinan kesulitannya di itu. Kerja sama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Yuk, ini contoh yang ada di daerah Bu Guru ya. Ada wingko bebek, serabi, dan leker. Nanti bisa kalian cari sendiri sesuai dengan daerah kalian ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.